Halo, perkenalkan nama saya Megawati Syahran. Saya peserta Laksar CPNS 2021 Kabupaten Tapanuli Tengah, angkatan 25 kelompok 1. Di sini saya akan menerapkan mind map tentang etika publik. Etika adalah standar yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dan ketentuan tertulis. Konsep etika publik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik dibagi menjadi 6. Kode etik ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat, disiplin, sesuai peraturan, mematuhi perintah atasan, serta melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedua, nilai dasar etika publik. Memegang teguh nilai ideologi negara Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional, mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Yang ketiga, lingkup etika publik. Pelayan publik yang berkualitas dan relevan, sebagai bantuan dalam menimbang pilihan secara kebijakan publik dan alat evaluasi, modalitas etika, dan menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Yang keempat, dimensi etika publik. Dimensi etika publik dibagi menjadi 3. Dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Yang kelima, tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayan publik yang profesional membutuhkan kompetensi teknik dan leadership serta kompetensi etika. Yang keenam, perilaku pejabat publik. Pejabat publik harus melakukan perannya sebagai pelayan dan menjalankan amanah. Yang berikutnya akan dijabarkan bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Ajas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika dan hukum. Yang kedua, konflik kepentingan. Pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang mencampurkan kepentingan pribadi dengan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian. Yang ketiga, sumber kode etik bagi ASN. ASPA menyebutkan 9 ajas sebagai sumber kode etik administrasi publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang keempat, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Perlunya menaati kode etik perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi negara. Bagian aktualisasi etika ASN dibahas tentang pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota yang dipenjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan penegakan hukum yang jujur. Inilah mind mapping saya tentang etika publik. Terima kasih.